Ratna secara waktu dari PU yang zaman beberapa tahun yang lalu. Kami demo langsung turun Ya, Pak. ya. Kalau kami nggak demo nggak turun. Ya demo itu kan mengingatkan. Iya. Sekian ribu jalan di Provinsi Riau ini yang hal yang sama juga banyak. Ya. Kelemahan kita itu memang infrastruktur, dan anggaran kita untuk infrastruktur itu sebetulnya semula 2 triliun sekarang menjadi 1 triliun kurang. Ya. Terima kasih kepada Bapak Visi dan juga kepada Pak Dewan. Saya Pak Nofri ikut memperjuangkan jalan ini dari 2005. Perjuangkan jalan Lubuk Agung, Pakayan sampai ke Pusat itu 2005. Alasan kita tetap pemerintah dan Dewan anggaran kurang, dan kita sangat paham sampai hari ini kita juga paham. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas minat baik Pak Nofri tadi. Mudah-mudahan itu terlaksana. Dan yang kami harapkan masyarakat ini datang sekarang ini kepastian. Kepastian 2018 itu masuknya berapa? Kemarin kami juga berpernyataan dengan Pak Zulkifli ketika dia DPR juga waktu itu anggaran itu dianggarkan, tetapi realitanya 2016 masuk sedikit, 2017 hilang, 2018 kabarnya mau hilang juga lagi ini kabarnya. Jadi sekarang Pak 17 hilang. Jadi Pak Menteri sekarang ini yang kami minta itu ini pekerjaan rutinitas kami ini setiap tahun. Asal lumpur kami ke sini. Asal panas kami kayak sama juga kayak orang barat kami kalau panas. Kalau hujan kayak dan kami, padahal kami bunuh semuanya. Jadi yang kami harapkan datang sini kepastian. Kapan kita dudukkan bersama pasti masuk dia di 2018. Berapa banyaknya? Kami tidak minta sekaligus, tetapi jadikan ini multi-years, bertahap, kami terima bertahap, tetapi pasti itu yang kami minta nanti. Ketegasan seperti itu. Kita terima kasih. Baik, Pak Jabari? Amin. Dari apa? Kadesra? Enggak, saya masyarakat biasa. Jadi pembahasan 2018 ini setelah hari ini kita ketok palu APBD perubahan, kita langsung masuk pembahasan 2018. Ini saya jadikan acuan. Ya? Maksud kami ini, Pak. Ya belum selesai ya. Nah, jadi pembahasan inilah kami akan menjadikan ini suatu hal yang prioritas 2018. Berapa jumlahnya? Kita bicarakan di mana? Di dalam pembahasan saya tidak bisa memastikan 50 miliar. Tapi kita nanti akan komisi D, kalau perlu nanti kita minta analisa dari kawan-kawan komisi D berapa nilainya yang dibutuhkan, kemudian berapa yang bisa kita, baru saya memikirkan dengan bangga. Nanti berapa yang bisa dialokasikan di situ dengan segala kondisi yang ada. Kalau foto saya sudah punya bahkan di Facebook saya sudah ada di situ. Jadi kalau komunikasi di Facebook itu lebih maju juga sebetulnya. Yang sudah saya masukin dalam program, dan 2018 masa anggarannya sudah ada maksudnya. Lubuk Agung sudah ada, tinggal kita cukup atau tidak, kalau kurang kita menambah. Itulah cara melakukan anggaran. Kita menentukan, dan silakan nanti komunikasi terus dengan Pak Makarius boleh, dengan saya juga boleh, 24 jam boleh. Ya, tempoh hari Pak Camatnya sering berkomunikasi sama saya, Pak Kapolnya sering berkomunikasi sejak dia turunkan itu, dan saya sudah pernah mendapat kiriman durian dari situ. Ya, jadi dalam 1 bulan ini silakan sering berkomunikasi sama saya, ada masalah. Saya mau pas waktunya. Ya, pas waktunya. Sengaja tuh Pak. Izin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jurisman, saya dari masyarakat Rantau Stingkai, selaku Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Rantau Stingkai. Sebetulnya kami sudah buat berita acaranya, apa yang seharusnya kita sepakati dari hasil diskusi pada pagi yang berbahagia ini. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa bukan pas waktunya, kami paskan waktunya untuk jumpa di sini. Nah, karena apa? Karena kami tahu mencolong informasi bahwa hari ini merupakan ketuk palu untuk APBD perubahan 2017. Yang pertama saya ingin tanyakan secara langsung kepada Pak Nofri selaku wakil rakyat yang saya hormati. Apakah mungkin lagi kami masuk dalam APBDP 2017, Pak? Tidak mungkin. Baik. Artinya 2017 cukup sudah kami untuk menyampaikan bahwa kami ini katakanlah terzolimi.
karena kami tidak masuk dalam APBDP 2017. Sedangkan lumpur itu tetap masih ada. Satu. Kemudian yang kedua, untuk 2018, tadi saya menyimak dari pernyataan Bapak bahwa kami ini bisa dianggarkan. Nah, pada hari ini kami ingin kepastian berapa dianggarkan. Karena begini Pak, sama Bapak mungkin kami belum pernah mengikat janji gitu. Insya Allah nanti kita mengikat janji Pak. Pertemuan kami pada bulan Maret, kami berjumpa dengan dewan kami, yaitu DEPU, Dewan Palsu. Mereka itu berjanji akan memasukkan 3 km Mas Nur, Asri, Moga, dan Pak Dadang selaku Ketua PU Provinsi pada hari ini. Kami baru saja tidur dari PU, nginap di sana, karena nginap di sana lebih berarti daripada nginap di lumpur. Nah hari ini, kalau andai saja tadi tidak ditemui oleh Bapak, kami mungkin nginap di depan Pak. Seperti bulan-bulan sebelumnya, yang Bapak saya lihat berkomentar di Facebook Saudara Nardi, mungkin Bapak sudah tahu kondisi kami, tinggal ini mempermulus saja. Kira-kira berapa kilo yang bisa dibantu Pak? Mohon kami diberi janji, karena nanti yang pertama dengan dewan yang lama, kami diberi janji anggaran itu ada, tapi bukan lipat kain Nubu Agung sesuai tuntutan, tetapi Nubu Agung Kota Sumbar. Memang konsentrasi dari PU, dari pemerintah provinsi itu memang jalan provinsi full dari lipat kain Bata Sumbar asli. Tetapi yang paling urgent itu tanya masyarakat kami, 17 desa tanya masyarakat kami, yang paling urgent itu lipat kain Lubu Agung. Jangan dialihkan lipat kain Lubu Agung, lipat kain Lubu Agung 14 kilo. Nah, terkait anggaran Bapak sampaikan, jika di aspal 14 km 50 M, artinya anggaran yang sangat besar. Sedangkan kami paham anggaran provinsi pada hari ini itu menurun. Itu bukan dari 1-2 mulut, memang banyak mulut kami dengarkan. Nah, kalau dianggarkan contoh 6 km, berarti 50 bagi 14 yaitu 3 M untuk 1 km rigid. Gitu Pak ya. Nah kami harapkan itu minimal lah 6 km kami diberi rigid tahun ini. 6 km itu merupakan yang paling urgent dan yang paling sangat serius sekali untuk diperbaiki. Karena hari ini pun sudah berlumpur. Insya Allah kalau berhujan sudah jadi kubangan lagi. Dan Bapak tahu fotonya. Tadi Bapak sampaikan Bapak tahu fotonya. Nah di sini kami sudah buat pernyataan. Minimal lah berapa yang bisa Bapak janjikan dulu sama kami, karena nanti kan pembahasan Pak berapa kilometer. Kemudian terkait cabut izin PSPI, saya pikir untuk cabut izin PSPI ini Bapak lah yang lebih paham bagaimana strategi untuk mencabut izin perusahaan yang di sana itu. Nah yang kami pertanyakan yang PSPI ini, kenapa tidak ada kontribusi nyata, sedangkan dia hidup di tanah kami tapi tidak menghidupkan kami. Nah ini namanya maisok suang nama kok Pak. Maisok suang tuh enggak sesuai itu dong. Kalau memang mau hidup di wilayah orang, hidupkan orangnya. Nah, mulai itu Pak. Mungkin itu Pak, mohon ditanggapi satu persatu Pak. Tadi kan belum sangat Pak. Ini masalah kawan-kawan yang di luar gitu. Tadi kan masih ditahan gitu. Bapak memberikan izin tidak untuk mereka masuk gitu. Mereka tidak kena notis gitu. Mereka kena masuk Pak di depan rumah. Yang jawab. Saya Pak, saya. Ya. Ya, saya. Mereka tidak kena mati. Begini ya, orang kita sih Pak polisinya langsung usir. Siapa? Dan kita pun Usir dan jalan Ya, itu. siap. Ya, saya tidak suka kalau Dendi. santun ya. Sama Pak Kapolsek. Oke baik Pak, silakan ditanggapi. Oke, pertama terkait berapa yang harus minta janji. Sementara Bapak kan tahu, saya tidak pernah memberikan janji, tapi memberikan bukti. Itu dia. Jadi tidak perlu saya sampaikan berapa, tapi saya sudah memahami dari dulu, waktu sejak dulu saya sudah memahami kondisi. Langkah pertama, saya akan minta ke Dinas PU untuk menurunkan alat lagi seperti yang dulu, untuk menormalkan keadaan dulu. Ya, langkah kedua saya akan minta perusahaan meminta CSR-nya. Karena CSR itu wajib oleh perusahaan, karena kita pun di sana PT setelah saya cek dulu CSR-nya kemana. Ini nanti bisa jadi kalau kami itu bisa menyediakan situ, mungkin dari mereka yang menyediakan. Ya, nanti informasi tolong dari kemudian apa lagi tadi terakhir? Umur teman tua yang lupa saya. Sama-sama lupa. Cuma dua Pak. Yang pertama kepastian anggaran, yang kedua untuk kontribusi perusahaan. Ya, kepastian anggaran itu nanti saya akan beritahukan. Ya, Tapi pasti 2018 Pak ya? insya Allah. Suatu yang pasti itu ada. Ya, siap. Tapi insya Allah. Dan mata anggarannya sudah masuk.
Karena dari Facebook sudah masuk. Karena informasi dari situ dan masuk yang lain. Yang masuk anggaran ini pakai dengan baru, bukan baru sampai. Betul, sebentar. Itu urusan lain. Ya, saya coba pastikan ya kan. Jadi kan Sesuai dengan inilah yang parah kan 14 kilo. Ya, Nah, itu loh. Nah, nanti silakan nanti berunding, nanti komisi D yang fasilitasi ke sana. artinya ini Pak, jangan dialihkan nanti pakai baru malahan Ibu Agung atau Batu Selasa sampai Batu Selasa sampai Sumber yang berpergi. Ini kan ngawur dia. Yang masih ini hancur sampai ke dalam apa gitu. Sebentar, saya menyimak bahwa sudah masuk dalam banggar Pak ya. Ya. Kalau masuk dalam banggar kami tunggulah dulu Pak. Perinan banggarnya itu kan sudah ada filenya tuh. Kami minta perinannya dulu Bisa lah. saya berikan gampang. Tapi kalau mau lihat nanti saya kasih lihat. Tapi saya berikan belum bisa karena masih dokumen negara ya. Ya. Berarti banggar nggak bisa kami lihat pada hari ini Pak ya. Hari ini setelah yang satu ini. Ya. Jadi prinsipnya kami akan mendukung sekalian. Ya. Kita berkomitmen untuk menyelesaikan. Komitmen dari warga saya minta memantau kendaraan-kendaraan yang melebihi kapasitas. Karena saya tidak mau jalan kita bangun hancur seperti di Daun Mahato sudah berapa minggu lewat lagi kendaraan hancur lagi. Kalau itu minta lagi sekarang dan sekarang. Kalau besok kita bangun jalan di sana hancur lagi, saya nggak akan kasih lagi. Jadi merugikan masyarakat. Artinya peran serta masyarakat dalam pembangunan diatur dalam undang-undang. Nah itu kita harapkan sama-sama kita menyimak. Saya bersyukur interaksi masyarakat Pak Menteri di medsos itu saya jadikan sebagai acuan. Jadi jangan dibilang kita hanya ngobrol-ngobrol di medsos, tapi itu langsung masuk dalam program. Apalagi serta dengan protokol. Jadi jangan khawatir, cuma hanya masalah kami ini kan harus menyelesaikan banyak masalah di dia. Ya, infrastruktur, dapur kita kurang masuk sini. Dan itu sekarang kan menjadi jalan provinsi ya. Itu tanggung jawab kami yang harus dilakukan. Dan kami wajib memenuhi di RPJMD itu sudah masuk dalam RPJMD maksudnya. Itu wajib kami selesaikan. Mengenai PT PSBI, saya masih belum terlalu memahami terkait dengan permasalahan apa sebenarnya di sana, tapi berikan kami waktu untuk meneliti masalahnya. Ya, terkait yang sampaikan ini, tentu kalau saya melihat penggunaan jalan oleh PT PSBI ini ya, mereka menggunakan jalan itu enggak satu-satunya. Satu-satunya. Kemudian saya melihat ini CSR-nya tidak jelas. Jadi kata menunjukkan dua hal. Baik, barangkali Pak Menteri sudah sampaikan. Baik, sedikit dari saya kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari memang itu tadi sudah saya lihat mata angkanya ya. Kita hafal beberapa angkanya yang ada di situ terkait dengan ini menjadi catatan kita. Penempatan untuk tahun sekarang ini, ya saya dengar juga kemarin dari Bapak ke Batu Sasanya yang mau didulukan gitu ya. Nah ini kita akan pastikan nanti dalam pembahasan. Ini peran wakil rakyat penting sebetulnya, dan insya Allah dalam waktu dekat ini memang di APBD perubahan kemarin sempat kita bahas berjalan ini, tapi memang nggak mungkin kita mengerjakannya karena waktu kalau musiknya nggak mungkin waktu cuma 2 bulan. Insya Allah sesuai dengan arahan Pak Ketua tadi, saya akan menjaga hal ini dalam rapat-rapat nanti mengingatkan kawan-kawan supaya tidak terlewat ini ataupun tidak tergeser dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Ya kalau tadi sampaikan terzolimi mungkin ya banyak daerah juga yang terzolimi karena memang masalah prioritas juga ya. Tapi kalau sudah dilihat seperti ini kan saya rasa memang menjadi prioritas ya. Itu Allah. Nah, insya Allah sebagai anggota di Komisi D ya saya bertugas tentu akan mengawal sehingga dalam pembahasan nanti ini tidak terlewatkan. Apa itu banggar? Banggar tuh. Kami bacakan tapi tidak kami berikan ya. Oke, silakan. Kalau kami berikan kami berikan ke masyarakat kalau sudah final baru menjadi dokumen publik.
Geser utama. Kita mau dibahas. Kan kita mau bahas. Ya, ini 2015 sudah kita anggarkan 15 miliar ya. 16 15 miliar juga. Ini ada. Tahun ini tidak ada. 2018 Nanti kita mau jadi. nah nanti kita bahas 2018. Yang dulu yang kita bangun bagaimana kondisi sekarang? Bagus ya. Ya, sekarang. Karena dua atau tiga sepeda kita sama hubungan, memang ada beberapa pokok titik saja. Tapi dari 194 kali minggu ini. Tapi yang ini yang belum sedikit apa yang kecil ya? Aspal ya. Yang kecil berapa? Kelas apa ya? Kelas 1. Ya. Ya. Oke. Kita berkomitmen menyelesaikan persoalan ini, ya. Tetap kita berkomunikasi dan jangan sungkan-sungkan. Saya 24 jam bisa dihubungi. Kalau saya tidak bisa dihubungi berarti saya tidur, ya. Atau kalau sudah rapat nanti saya tidak angkat, tapi nanti akan saya telepon. Lebih baik lagi kalau WhatsApp atau di SMS. Bisa, berarti bisa kami masukkan Bapak dalam grup WhatsApp Rantau Singkai, Pak ya? Oh boleh. Biar sama-sama bergelumangan kita dalam grup. Ada duriannya. Hah? Lain. Adonya di berarti. Ayah yang tak aku manggoy. Dan baru pertama kali ini kami melakukan kayak yang disampaikan oleh Bapak. Kita sebenarnya dengan Bapak pengajian artinya akan disampaikan pagi hari ini. Tapi kata kawan saya ini tadi di 2005 sebelum itu kami sudah ibarat capek dulu komisi itu kan. Artinya hanya dengan janji-janji palsu dari Bang Sukri itu dari 24 kilo dan nyatanya juga tidak dikatakan. Mungkin kami tidak tahu lah kami apa masalah. Kemudian setelah itu juga masih terakhir juga kemarin Sukri dan kalau tidak salah 6 atau 7 kilo kami dengan Mas Nur yang sampaikan artinya itu sudah, tapi satu yang telepon kan dia dengan itu tidak ada realisasi hari ini. Maka oleh sebab itu kami tetap merasakan hal yang demikian. Akhirnya mahasiswa dan dari serta kepala desa juga sempat menginap minggu kemarin kami di gedung itu. Tidak juga dapat jawaban, memang dewan dan staf DU nanti akan bisa menjawab. Kami yakin apa yang Bapak sampaikan tadi, tetap kami Pak meminta. Artinya sekarang tinggal 14 kilo. Kalau hari panas, kami ini parut semua badan kami. Itu sama aja. Kalau hujan berlumpur semua badan kami. Kan motor pun tidak bisa buat. Bila yang dirasakan, kami tetap meminta semacam mungkin jaminan kami paham apa yang Bapak sampaikan. Anggaran banyak untuk tapi kami menginginkan ada semacam tertulis yang memang kami sudah siapkan. 14 kilo mungkin tidak mungkin ya, tapi 7 kilo atau 6 kilo kami menginginkan di anggaran 2018 ini. Kalau Bapak bilang nanti kami bicarakan, tapi bukan pertanyaan Bapak ini memahami ini, tapi kami menginginkan ada bukti yang tertulis itu masih ingat Bapak yang bagian bidang infrastruktur 6 kilo kami indikan minimal janji dari Bapak sebenarnya untuk laporan kami. Mungkin tidak mesti 14 kilo artinya bisa tertuntas secara. Ini yang kami tekankan Pak. Kalau itu tak kami dapatkan, tidak tenang tidur kami Pak masyarakat Rantau Singkai ini. Tidak tenang tidur kami nanti Pak. Itu tidur kami tidak jadinya kalau tak dapat diusul. Nah itu bahasa dari itu. Karena ini tidak jadi Pak. Kalau sekali pertama ini pertemuan kita oke, tak ada masalah. Jadi terus. Tapi hari ini kami meminta itu Pak. Dan yang Bapak dimasukkan ke grup ini juga bisa lebih jelas nanti ke depan. Oke, itu Pak yang kami minta penekanan lah dari Bapak. Baik, terima kasih Pak Pandu.
Pak Pandu, saya ini dari dulu dikenal tidak mau memberikan janji, Pak. Ya, saya Bapak rasakan saja. Ketika kita dulu masalah, langsung saya turunkan, turun alat nanti dulu. Ya, tapi percayalah, saya pasti akan berpihak pada bapak-bapak. Masukan saya dulu boleh. Nanti kalau ngomong-ngomong situ siap, di Facebook juga boleh. Jadi percayalah sama saya. Ya, kalau ada yang lain itu, ya mungkin mereka berusaha, tapi mungkin belum bisa. Tapi kenapa saya belum bisa mengatakan, wah nomor kilo dulu? Tidak lah, di sini dapur kami memasaknya itu di sini. Bumbunya itu harus pas semua. Jadi semua orang makan kalau sehat. Ya, saya berharap malah jangan kalau mau fleksibel aspal itu. Kenapa tidak seluruhnya harapan saya? Tapi biarkanlah kami menghitung dulu. Tidak lama. Begitu nanti ketok palu, langsung penyampaian nota, kami mulai membahas lagi. Minggu depan itu saja intens saya membahas. Beri saya waktu 10 hari. 2 hari datang lagi. Ya. Dan dapat informasi. Tidak dimasukin itu. Belum aja lah. Biar saya di situ. Handphone dan nomor lewat. Oh ya, cara kita handphone ya, jelek bisa. Sama Kosong. Saya atau Pak Magarius? menurut ayo nanti Pak Jangan, dua-duanya. 0813 3 170 170 12 12 954. 954. Itu WhatsApp ya. Kalau nomor telepon sama nomor itu. Akhir 24 jam kecuali baterainya habis. Jadi situ saja kita berkomunikasi lebih enak sebetulnya. Daripada tiada warga mesti ke sini, biayanya mesti mereka berkebun di sana meninggalkan apa kan? Udah, kapan kami disuruh ke sana ya siap. Sekitar 10 hari dah saya informasi. Ya, 10 hari. Karena memang Ya, hari ini kan masukkan ke ya. Nanti saya beritahukan berapa yang kita masuk. Jadi tetap membahas 5 kilo, 3 kilo, 4 kilo itu belum bisa salah. Bisa. Karena yang teknis kan dari Bahaya nanti Pak. Sama juga kami dengan yang sudah ada yang janji jadi. ya kami tidak gitu karena Minimal lapak gambaran yang bisa bapak. Oh sekilo kayaknya gambaran. Tapi kan tidak jadi bapak juga tapi gambarannya Pak. ya 10 hari waktu yang singkat untuk bapak menerima informasi. Ya, saya rasa tidak terlalu lama itu. Gimana? Biarkan kami bekerja, meramu dan sebagainya, sehingga bapak kita berikan satu angka yang pasti yang sudah kami masukkan dalam rencana kegiatan kami. Ya Ibu bicara. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nadi. Mungkin Pak Dede tidak kenal sama saya Pak. Karena saya sering menandai foto jalan sama Pak Dede. Menunggu waktu selama 10 hari buat kami adalah waktu yang lama Pak. Iya, soalnya setiap berlumpur kami ingat di depan gedung DPRD. Jadi komitmen kami inginkan kepastian sekarang juga dan ini juga berapa anggaran yang dimasukkan anggaran tahun 2018. Kami ingin kepastian Pak. Kami tidak mau menunggu dan menunggu. Soalnya menunggu itu sangat membosankan ya Pak. Menunggu itu sangat membosankan. Tapi dua perhatian ada akhirnya. Ya Pak. Tapi pasti Pak. Nah, Kalau seandainya penantian ini pasti, jangankan 10 hari Pak, 2 bulan kami siap menanti. Tapi kalau hanya menunggu dan menunggu terus, itu hal yang membosankan bagi saya juga. Kalau seandainya kami tidak mendapatkan kepastian hari ini, bagaimana ke depannya Pak? ya, saya katakan tadi bahwa saya tahu pun saya di medsos, saya tidak memberikan janji, tapi saya memberikan bukti. Karena di medsos itu ada kecewa kan? Ya. Jadi itu, saya gampang saja, saya bilang 14 sudah pulang selesai semua. Tapi nggak bisa. Saya hitung dulu semua, 7. Nanti saya kasih tahu, kami 2018 dalam 1 bulan ini kami turunkan alat dulu, kemudian kami sirkuit dulu, menstabilkan fondasi jalan dulu. Itu program kerja saya. Saya kalau kerja itu ada tahap-tahapannya. Tidak bisa sebelum. Udah 14
kilo kita harus selesaikan. Enggak gitu saya. Bapak-bapak mau marah, ya itu mas saya. Karakter saya begitu. Ada tahapannya. Nah, yang saya minta nanti bapak ke komisi D minta alat kita dulu turun sana, stabilkan dulu jalan supaya masyarakat fungsional bisa lewat dulu. Ya, walaupun dia standby di sana, tidak ada masalah. Itu tahapan saya. Yang kedua, kita akan cari C2 untuk memperkuat base-nya di sana, supaya bisa ke dalam lewat dengan apa? Dengan nyaman. Ya, kemudian masuk ke 2018 baru kita mulai konstruksi atas. Begitu saya. Baik, itulah karakter saya. Memang kadang-kadang pahitlah saya, tapi begitulah. Lebih bagus yang pahitnya saya kasih tahu. Kalau dapat manis kan pasti bersyukur. Betul lagi saya. Jadi kan kami bukan tidak percaya. Kami mungkin selama ini ada beberapa dari kepada kami yang sudah melihat kinerja Bapak. Kami bukan tidak percaya, tapi ketika kami datang kemari, lalu kami dibohongi waktu tanggal 20 Maret kemarin Pak. Kami rasanya sudah terasa bosan, trauma gitu. Kami trauma dibohongi dengan janji melalui mulut gitu. Kami bukan tidak percaya, tapi sekiranya bisa Bapak berikan minimalnya gitu Pak. Panjang minimalnya misalnya 6 kilo, tapi kami minta memang minimalnya 6 kilo dulu Pak. 6 kilo dulu, terus kita buat kesepakatan sehingga bisa menjadi pegangan untuk kami dan untuk menemui Bapak kembali begitu. Berikan kami kepastian begitu Pak. Oke, kalau dari mulut siapa yang bisa megang? Tapi kalau kita bisa bicara di atas kertas, baru Pak. Bisa kan menemui Bapak 10 hari lagi atau 2 minggu lagi? Ya. Pertama, kalau saya katakan 6 kilo, kalau saya presiden, kalau saya menteri, kalau saya gubernur, semua akan ikut 6 kilo wajib. Tapi saya pimpinan DPRD di sini. Pimpinan DPRD itu kolektif kolegial. Ya, tak bisa sendiri. Itu bedanya. Saya akan membantu di sini tanpa ada tendensi apa-apa. Bukan lagi saya kok. Ya kan? Bukan lagi saya, tapi saya memahami situasinya dari sejak dulu. Kemudian saya berpindah komisi, kemudian saya di pimpinan, tapi saya masih memantau. Nah sekarang saya mengkoordinir komisi D juga infrastruktur. Jadi ini matching. Nah saya akan berkoordinasi juga dengan kawan-kawan di komisi. Kemudian kita mulai kita masukkan ke bahasa apa ya? Kita masukkan ke Bangga. Percayalah sama kami kali ini. Bangga boleh juga nawar. Ya. Jadi ya situ-situ juga sebetulnya. Cuma kan ada berbeda eksekutif dengan legislatif. Iya. Saya tanggapi. saya akan ikut prinsip Bapak. Ya, Berikan bukti, jangan berikan janji. Karena janji itu dewan ini banyak penipunya. Nah, kemudian yang pertama saya ingin bukti dulu. Dalam Banggar itu berapa kilo sekarang Pak? Kan ada yang masuk RAPBD Muri 2018. Jalan kami ini. Kilometernya Berapa kilo sekarang yang dimasukkan di situ? kilometernya dapat ya 15 miliar. 15 miliar ya? Berarti 15 miliar kan? Ini tidak bisa jadikan pedoman ya, Oke. karena ini bukan dokumen publik. Ya, baik. Ibaratnya ini sebagai tolak ukur pemikiran hayal-hayalan bagi kami Pak. Bahwa berarti kalau 15 miliar bisa dipastikan kalau rigid sekitar 4-5 kilo. Kemudian kalau untuk pengaspalan biasa itu lebih daripada itu pastinya. 10. Ya, silakan. Ya bisa 10. Oh bisa 10 ya? Bisa 10. Artinya kami sudah meminta itu kan. Saya tidak mau jadi pegangan. Iya, itu bukan pegangan. Artinya sudah ada dalam rancangan anggaran 2018 sekitar 15 miliar. Nah, yang di sini yang saya ingin tekankan Pak, dari yang Bapak anggarkan itu merupakan dari Riau Batasumbar. Nah, kami ingin pertegas sekali Pak. Mungkin Bapak Riau Batasumbar. Kan dari Pak Kain ke sampai ke Sumbar sana, sampai ke Batu Sasak gitu Pak. Judulnya lupakan. Ya, Peningkatan jalan lipat kain Gunung Lubuk Agung. Bukan batu saja. Pak ya. Tahunnya tengok tahunnya. Ya.
Tahun 2016. Adi foto lah dan gampang nih itu. Ya, dasar ini pegangan disampaikan oleh Tahun Joni, tanya nanti baru disampaikan. tahun Joni. Nah, dosa-dosa ini semua lagi. Oke. Ya. Hah? Jadi masuk ke negara. 2005 boleh? 2008 boleh. Berarti terima kasih Pak Noviadi. Saya tahu di Dewan ini tentu ada yang namanya memperjuangkan wilayah masing-masing. Sedangkan Bapak tidak dari dapil kami, tetapi wakil kami di Riau. Wakil kami. Nah, kalau memang nanti Pak ada kesulitan, ini kan nomor WA Pak sudah kami simpan. Ada kesulitan, ada wakil rakyat lain yang tidak barangkali tidak mendukung ini Pak, tidak mendukung perjuangan Bapak memperjuangkan kami masyarakat ini Pak, yang memang selalu dapat lumpur ini, maka hubungi kami Pak. Kami turunkan massa di sini, kami bawa lumpurnya sekali Pak. Nah, untuk memperjuangkan ini kan kata Bapak nanti akan dibahas. Umpamanya dalam pembahasan ini Pak, Gitu. kami siap dihubungi 24 jam Pak. Tidak ada HP ini pernah mati, tidak pernah kami tidur kalau untuk jalan Pak. Bahkan di luar. Pembahasan itu ada yang mencegah misalnya ya, ada yang tidak mendukung. Nah, kontak saja kami Pak. Kami siap turun lagi ke sini. Berarti kami hanya minta komitmen. Kalau datang semua di sini saya juga. Bukan Pak, kontak aja. 5 orang kami. Jangan ramai-ramai Pak. Habis suara ayat nanti. Rusak aja nanti Pak. Nah, jadi kami minta komitmen saja Pak, bahwa Bapak memperjuangkan jalan kami, ruas jalan Lipat Kayu Nugu Agung di sini. Komitmen bukan janji Pak, kami tidak minta Memperjuangkan ruas jalan Lipat Kayu Nugu Agung. Pengaspalan ruas jalan Lipat Kayu Nugu Agung, bukan kilonya, coret kilonya. Kemudian bahasa di situ tuntutan kedua bahwa mengupayakan cabut izin RAPP. Nah, barangkali itu kami hapus. Kapan kepastian? Bukan janji Pak meminta Pak. Kapan pastinya kira-kira Bapak beri ke kami untuk diperjumpakan dengan PT PSPI ini untuk membahas apa sih kontribusi perusahaan di wilayah kami kalau selain kabut dan kerusakan jalan, kontribusi apa lagi kira-kira bisa nggak membunuh masyarakat kan gitu? ya, oke. Terkait itu oke memperjuangkan saya setuju. Itu tugas kami. Ya. Kemudian kilometer yang kita coret karena saya tidak memberikan janji. Kemudian terkait dengan PT SPI ini kan kalau saya melihat terkait dengan CSR ya. Nanti saya minta karena kebetulan yang komisi E juga di bawah koordinasi saya akan minta nanti komisi E melakukan analisa dulu, memanggil mereka sampai tahu masalahnya apa, nanti baru kita berikan informasi. Ya, kalau sekarang mencabut ya saya belum tahu karena kita cuma bisa memberikan rekomendasi. Nanti yang mencabutnya gubernur atau kita. Tadi kan Bapak bilang untuk memperbaiki jalan yang sekarang kan, akan diturunkan alat ke situ ya Pak ya. Jadi kan Bapak ngomong kayak gitu. Jadi yang kami minta Pak, kalau memang itu diperbaiki Pak ya, yang putus sekarang itu, yang buruk-buruk sekarang itu jalan itu ya. Tolong orang yang mengerjakan itu betul-betul bekerja Pak. Jangan kayak tahun kemarin, lubang cuma lumpur. Nah, ini kami ini dimanfaatkan sama orang Pak. Nanti Bapak tender sama orang lain, nanti orang itu cari uang ke tempat kami Pak. Lubang itu ditimbun sama lumpur, bukan sama setu itu. Nah, tolong orang yang mengerjakan itu betul-betul dikerjakan biar masyarakat beragam kami itu lancar Pak. Nah, jangan kayak tahun kemarin. Jadi Pak, yang mengerjakan itu bukan perusahaan, bukan kontraktor, yang mengerjakan itu ini kan alat-alat kita. Beritahu saya laporkan pada saya jika orang PU minta solar ke masyarakat, belum pernah. Langsung saya berikan uang. Kalau ada operator yang minta minyak tak ada. Kalau situ ya ada lapor pada lapor saya tegur itu kepala dinas, saya suruh balikan uangnya. Ternyata memang untuk keluarnya susah membeli minyaknya waktu itu, dibantu oleh masyarakat. Nah, kalau mereka minta itu nanti saya akan informasikan ke ini Pak ya. Tahapan saya sampaikan tadi, tahapannya dulu ya. Jadi ini saya tangani dulu fungsional, kemudian kita perbaiki base-nya, di 2018 baru kita konstruksi. Oke? Pertama, kami sangat percaya dengan kami. Ini biasanya Dewan itu setelah kami komunikasi dengan dia, besoknya gimana? Itu biasanya. Tapi mudah-mudahan Pak nanti dengan Bapak itu ya.
Itu makanya timbul kata-kata belum palsu, yang hanya mengungkapkan yang tidak palsu. Jadi satu itu kami harapkan apabila memang 24 jam ketika kami komunikasi tolong dihati. Yang kedua selanjutnya 10 hari ini terhitung dari sekarang 10 hari nanti perwakilan dari adik mahasiswa atau pemerintah atau kepala desa akan menjumpai Pak Menteri secara langsung. Perwakilan mempertanyakan berapa anggaran yang masuk. Apabila tidak itu terlaksana, tidak anggaran itu tidak ada nanti, kami akan memberikan masa lebih dari ini. Kalau perlu semua masyarakat kami turun di sini, di sini makan di sini, kita akan jawab dari semuanya. Karena dewan ini adalah bapaknya kami. Ya, itu nanti itu perwakilan kami, dan perwakilan itu biasanya menganggap orang yang kami keluarkan sangka. Biasanya seperti itu. Jadi, wah kita justru ya. Jadi yang atasan kami apa? Dewan memikir wakil disuruh kami sangat menghargai. Kami sangat menghargai kalau dewan berpikir seperti itu, kami sangat menghargai. Pada dasarnya inti dewan itu memang mewakili apa keinginan masyarakat, tapi kenyataannya kan pertama ini kenyataannya kebanyakan dewan seperti itu. Kami pegang komitmen sama untuk kedepannya. Itu menjadi dan tidak menjadikan. Dan masalah PSI kami ingin bukan hanya informasi dari PSI yang dapat kami tapi harus dapatkan informasi dari kami. Saya serahkan komisi yang dulu untuk memberikan analisa. Kita melakukan itu baru saya putuskan apakah kita buat pertemuan dengan warga atau komisinya saya suruh ke sana dan bersama warga di sana. Apa pertemuan di sini? Intinya ada pertemuan dengan warga. Tahun 2012. Saya tidak menuntut macam-macam ya. Yang penting kita untuk jalan kita CSR nya. Selain dari jalan, mereka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus ada. Ya, dan mereka wajib melaporkan kepada kita kepada gubernur terkait dengan CSR. Kalau kita lihat dan ternyata tidak ada CSR, itu ini menjadi masalah. Ini Pak Wakil juga mengatakan ini. Baik, saya rasa itu pertemuan kita hari ini mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita bersama untuk membangun daerah kita, dan percayalah pada kami semata-mata untuk memperjuangkan, dan saya melihat bahwa kami bukanlah atasan Bapak, bukanlah Bapak dari Bapak, tapi kami hanyalah wakil rakyat yang atasannya itu adalah rakyat. Pegang itu, dan saya akan siap melaksanakan bersama Pak Marius, bersama Pak Deyan untuk menyelesaikan masalah ini dan melakukan komisi ini. Sesuai yang disampaikan oleh Mama kami tadi, Kades dan Pak Dedes, bahwa untuk sekarang perjanjian itu tidak ada, tapi untuk memperbaiki jalan yang rusak itu Bapak akan menurunkan alat untuk memperbaikinya. Jadi kami selaku masyarakat ingin kepastian kapan waktunya Bapak menurunkan alat untuk memperbaiki jalan yang rusak supaya masyarakat kami fungsionalnya lancar, Pak. Kepastian hari ini. Kepastian akan saya sampaikan di grup nanti kalau masalah masukan di grup. Karena saya akan cek dulu alat kita di mana-mana sekarang posisinya. Cuma apa kepentingan di sana? Urgent kan? Kalau urgent biarkan dulu. Ada suatu hal yang mendesak biarkan dulu. Kalau memang ada yang tidak terlalu urgent, saya akan tarik. Ya, karena saya nggak tahu posisinya di mana sekarang ini, di mana saya bisa menjanjikan. Oke? Jadi itu Pak, jadi kan ada kesepakatan. Mari, ya. Semua Pak, setelah Biar tahu. Baca-baca bedanya. ada berita acara kesepakatan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 di Kota Pekanbaru telah dilakukan pertemuan antara lain oleh 1. Ketua DPRD Provinsi Riau tidak hadir. 2. Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau hadir. 3. Ketua Komisi 4 tidak hadir tetapi diwakili. 4. Ketua Umum Hikmas hadir. 5. Korlap Aksi saya hadir. 6. Kepala Desa Sungai Rambai hadir. Kepala Desa Lubu Agung hadir. Kepala Desa Sungai Sari perwakilan dengan memasukkan kesepakatan antara lain sebagai berikut. 1. DPRD Provinsi Riau akan memasukkan anggaran ruas jalan dipakai Lubu Agung dalam APBD murni 2018. Pas Pak? Pas? Itu biar ditelah. 2. DPRD Provinsi Riau berjanji akan melakukan upaya untuk mencabut izin PT PSTI. Perlu perbaikan Pak? Perlu perbaikan. Tiga desa ada lama puang na ikaw sungai John sa bilang
Ya semua. Udah tahapnya sampai menyelesaikan masalah dan lanjuti. Tapi kalau mencabut itu masalahnya. Setelah minta dibikinkan ulang sama sekwan. Pembebasan jalan. Oh, tanggung jawab mereka menteri. Iya, kalau nggak cabut izinnya nanti Jadi izin kurang. Inilah atasan pesan saya. Kades-kadesnya akan masih mau dibagikan. Kedua Yang kedua tadi, DPRD Provinsi Riau berjanji akan melakukan upaya untuk menindaklanjuti izin PT PSPI. bukan menindaklanjuti laporan masyarakat untuk mencabut izin PT PSPI. Menindaklanjuti laporan masyarakat untuk mencabut izin PT PSPI. Nah, biar dibuat dulu sama sekuan. Kita minta foto sekuan. Laporan masyarakat ini tampilannya ini kan nih. Izin Pak, tunggu dulu, kita tanda tangani dulu, habis itu kita foto sama perjanjian dulu. Saya protes masalah itu di situ kepala desa ada masuk ke desa Makanya nanti dibikin minta sekwan dibikin kan? Iya. Diketik lagi sama sekwan. Itu kan di kode dalam tuh kan tadi. Desa Sungai Jo kan ada dalam tuh. Sedangkan kami ada di situ. Jadi ancak undang balik tuh. Siap. Tinggal itu. Yang dasar ini kami buat dengan sebenarnya pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud jabat yang menyepakati. Iya. Itu melayar kalau desa Kolino. Itu. Itu tuh salah. Kepala Paksi, Itu. 4 kepala desa Serambai, 5 kepala desa 4 Pucuk Tigrai atau Tuagung, 6 kepala desa Singaraja. Orang Selayar? Ini kalau lapor bisa tanda tangan tidak Pak. Lapor itu tanda tangan dari boleh. Lengkap Mana yang ke siapa lagi ya? Tengok orang tu jangan. Itu baik namanya. Itu tuh kemana antar biar katanya ke siapa perintah? Betul itu bibit tidak kan? Tidak ada risiko ini buat jawabannya. Ya, makanya dilanjutin juga di sini. Sebenarnya cuma sih Nanti ya, kelihatan. Nanti dia akan mengeluarkan. Jadi gimana kami bisa minta bantu Pak untuk ini Pak? Nah, ada Pak tuh. Masuknya sudah keluarga semuanya nanti kalau mau kembali nggak apa-apa. Salah satu aja di kita. Ada saja sekitar. Kasihan kalau Lima kali silat. Banggan di sekolah. Kalinya kan udah gimana? Pengen tes masalah. payah biar lainnya apa biar lainnya gitu. Oke ya. Akhirnya pertemuan kita pada hari ini yang saya hormati Pak Kades, maaf saya tidak tahu tadi. Ya, rekan mahasiswa, bangsa, saya ucapkan terima kasih dan mahasiswa tetap pada tracknya, saya bangga sekali. Dan mudah-mudahan ini sebagai awal kebangkitan di Kabupaten Kampar khususnya di Pakai. Amin. Amin. Dan mohon doa juga agar kami bisa sukses memperjuangkan ini. Semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.